Hai semua, video kali ini adalah video praktik pengalaman lapangan yang ke-1. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini nantinya kita akan sama-sama belajar. Yang pasti Ibu akan memberikan stimulus pertama kali pada kalian. Kemudian nanti akan Ibu jelaskan pada PowerPoint. Ada LKPD yang akan Ibu berikan. Kemudian nanti kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kalian berdiskusi. Dan nanti ada presentasi juga di akhir bagian penutup. Kalian akan evaluasi, terus juga ada kesimpulan. Nanti juga kita akan Ibu beritahu pembelajaran kita di minggu yang akan datang apa saja ya. Sudah siap ya belajar hari ini ya semuanya ya? Siap, oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ada baiknya kita berdoa dulu ketua kelasnya. Seperti biasa, Zabi, pimpin doa dulu, nak. Semoga dengan berdoa, semua dilancarkan sama Allah, kemudian semua dibukakan pintu-pintu pengetahuan kita supaya menambah pengetahuan yang baru ya. Belajar juga harus ikhlas. Oke. Ibu akan cek dulu untuk presensi hari ini siapa aja yang belum masuk ya. Coba sudah isi presensi semua? Sudah, Bu. Share PowerPoint-nya pembelajaran kita hari ini. Kita buka pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari pengetahuan dasar geografi. Di antaranya ada ruang lingkup, aspek, dan objek geografi. Kompetensi dasar yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian mampu mendeskripsikan ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi pada berbagai gejala geosfer. Motivasi hari ini adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, kemudian tanggung jawab, peduli, mandiri, kritis, dan analitis dalam menerapkan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan, menjelaskan peranan ilmu penunjang geografi pada kajian objek material geografi, menganalisis fenomena geosfer sebagai kajian objek formal geografi, dan mengidentifikasi aspek geografi dalam berbagai fenomena geosfer. Manfaat mempelajari materi ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat membedakan apa aspek fisik dan non-fisik, kemudian dapat menemukan pendekatan yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan geosfer. Sebelum mempelajari materi hari ini, amati gambar berikut ini. Judulnya adalah kebakaran hutan di Riau. Kalau saya lihat dari gambar sih ini disebabkan karena di Riau itu tanahnya adalah tanah gambut, Bu. Dan di sini saya juga melihat dari gambarnya itu pohonnya juga tidak ada, udah tidak ada, gersang istilahnya ya, Bu ya. Terus jadi mungkin musim kemarau jadi mudah terbakar. Apalagi penyebabnya kebakaran hutan di Riau ini? Coba, siapa yang bisa? Menurut saya itu karena faktornya disebabkan oleh manusia, Bu. Karena dia ingin membuka lahan perkebunan baru, jadi dia membakar hutan. Sebelum masuk ke materi geografi, Ibu mau tanya dulu nih, geografi itu apa? Geografi sendiri artinya itu ilmu yang mempelajari tentang bumi, ruang lingkup di muka bumi. Iya, bagus sekali Vio. Dari kata-katanya geografi. Geografi aja ada geo dan grafien. Kalau kata Vio tadi, geografi itu adalah bumi, berarti itu adalah pengertian dari geonya. Kalau grafiennya apa ya kira-kira ya? Saya, Bu. Ya, coba. Kalau menurut saya grafien itu artinya lukisan, Bu.
Iya, pinter Lutfi. Terima kasih. Pertama kali, geografi itu diperkenalkan oleh seorang bapak geografi namanya Eratosthenes. Ya, jadi berasal dari bahasa Yunani, artinya geo adalah bumi dan grafien artinya tulisan ya atau lukisan atau deskripsi atau gambaran. Jadi secara etimologis geografi diartikan sebagai gambaran tentang permukaan bumi. Good, bagus semua. Menurut hasil seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia IGI di IKIP Semarang tahun 1988, apa coba pengertian geografi nih? Coba dibaca Michael. Michael yang sudah mulai tidak konsentrasi, dibaca geografi adalah apa Michael? Geografi adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Pinter. Kita masuk ke ruang lingkup geografi. Tadi sudah kita pelajari geografi itu apa. Terus ruang lingkupnya kira-kira apa nih? Geososial, Bu. Oh, Geofisik. geografi sosial. Terus apa lagi? Ayo, coba yang lain. Sarani, apa? Iklim, air atau Iya, tanah? betul. Iya, masuk juga di situ. Iklim, air, tanah. Terus siapa lagi? Ayo, yang lain. Geografi regional dan teknik. Iya, regional, teknik, atau wilayah. Ya, baik. Nah, jadi ruang lingkup geografi itu ada 4. Yang pertama ada geografi fisik. Geografi fisik itu mempelajari fenomena alam, diantaranya geomorfologi atau bentuk muka bumi, klimatologi, hidrologi air, iklim tadi seperti yang disebutkan Sarani, dan biogeografi. Ada juga geografi sosial. Di situ kita akan mempelajari aktivitas manusia, ada geografi ekonomi, kependudukan, transportasi, kesehatan. Terus kemudian ada geografi regional. Ayo coba Lutfi baca. Lutfi, geografi regional mempelajari apa Lutfi? Geografi regional mempelajari suatu daerah, wilayah secara apa nih? Khusus? Ketutupannya. Khusus baik aspek fisik maupun sosial ya. Kemudian geografi teknis mempelajari penggunaan keahlian teknis dalam geografi. Di antaranya kartografi atau pembuatan peta dan SIG juga penginderaan jauh. Oke. Baik. Nih kita masuk di aspek geografi. Kalau tadi ruang lingkupnya apa saja, kita masuk di aspeknya. Kira-kira kalau gambar seperti ini, nih kira-kira gambar apa? Yuk, sebutkan. Gunung. Gunung, Ada betul. hutan. Apalagi? Hutan. Hutan, awan. betul. Terus apalagi? Awan. Awan, betul. Nah, aspek geografi itu ada 2. Yang seperti kamu lihat pada gambar ini adalah aspek fisik geografi. Fisik geografi itu ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu yang hidup, kayak hewan, tumbuhan. Kalau abiotik itu yang tidak hidup, seperti tanah, udara, air, iklim. Iya, pinter sekali. Betul, aspek fisik ada 2, aspek biotik dan aspek abiotik ya. Nah, ini tadi kan aspek fisik. Berarti ada aspek non-fisik dong ya. Berapa nih kira-kira? Orang-orang. Gambar orang-orang. Orang-orang lagi ngapain Syarani? Makan ini ya. Buka Ya, bersama. orang-orang lagi makan. Terus ini termasuk ke dalam aspek sosial. Amati gambar berikut ini. Longsor. Iya, tanah longsor, betul. Objek formal yang dimaksud di sini adalah cara pandang kita untuk menyelesaikan fenomena yang terjadi pada objek material. LKPD sudah Ibu buat di e-learning. Kelompok 1 sudah siap presentasinya? Wah, keren nih, kelompok 1 sudah selesai nih. Sudah siap presentasinya ya? Vio, teman-temannya sudah siap? Siap ya? Oke, Ya, silakan sudah, Bu. dibuka moderatornya. Kita mulai presentasinya. Siapa moderatornya? Prisil, Bu. Prisil, ya silakan Prisil, dibuka dulu Prisil. Selamat siang Prisil. Dan kawan-kawan sekalian, saya dari kelompok 1 kelas IPS 1.
Saya akan menjawab pertanyaan tugas. Solusi dari menurut saya dari gambar A itu dapat dari objek materialnya, Bu. Fenomena kepadatan, arus transportasi, dan padatnya gedung di kota besar atau litosfer dan antrotosfer. Solusinya dapat dianalisis bahwa kepadatan arus transportasi terjadi di wilayah pusat kota karena adanya aliran orang yang beraktivitas. Hal tersebut menimbulkan kemacetan. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan pemetaan tingkat aksesibilitas jalan. Iya, sip. Oke, lanjut. Yang gambar B. Gambar B siapa? Gambar B itu ada objek material, fenomena perang antar suku di Lampung, antrosfer. Dapat dianalisis bahwa perang antar suku di Lampung terjadi antara penduduk asli Lampung dengan suku Bali karena adanya pergesekan yang menyangkut suku. Untuk mengatasinya dapat dilakukan rembuk antar ketua adat, pemetaan wilayah suku Lampung dan Bali. Oke, bagus sekali ya. Kemudian di sini yang nomor 2 masih ada aspek fisik dan aspek non fisik. Yang akan membacakan siapa dari kelompok 2? Arif. Arif, ayo silakan Arif. Aspek non fisiknya yaitu konflik antar individu. Terus perdagangan, ekspor dan impor, persawahan yang tersering di Bali, yaitu kebudayaan masyarakat di Bali dan menjadi daya tarik wisata. Itu, Bu. Oke, aspek fisiknya siapa yang bacain aspek fisiknya? Ibor. Ibor, Aspek Obi. ya, Bu. Aspeknya yang pertama letusan gunung api, kedua banjir, 3 longsor, 4 kebakaran hutan, kelima kekeringan, Bu. Iya, bagus. Dah, silakan mungkin silakan bagus sekali LKPD-nya ya. Analisisnya juga sudah baik sekali bahwa ada fenomena litosfer di gambar A, kemudian juga ada antroposfernya di gambar A, di gambar B itu ada antroposfer, yaitu yang menyangkut dengan manusia atau ya aktivitas manusia ya. Bagus sekali, sudah bagus ini LKPD-nya, analisisnya juga sudah bagus. Kita akan lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 LKPD-nya sudah sudah dikumpul ya, sudah diupload. Ayo, kelompok 2 siap presentasi ya, Nak? Metia dan teman-teman. Siap, Bu. Bu, siap. Oke, kalau sudah siap. Nah, ini yang sudah dikumpulkan oleh kelompok 2. Kalau tadi yang kelompok 1 PDF ya, kalau yang kelompok 2 Microsoft Word. Oke, nggak apa-apa, yang penting masih bisa dibaca. Kesimpulan hari ini apa nih? Kesimpulan kita hari ini, ruang lingkup geografi, geografi sosial, geografi fisik, geografi regional, geografi teknis. Aspek geografi termasuk aspek fisik, aspek non-fisik. Objek geografi terdapat objek material dan objek formal. Nah, evaluasi tolong dicek lagi, evaluasi di e-learning-nya sudah Ibu buat. Evaluasinya ada 5 soal di situ, silahkan dikerjakan, nanti Ibu kasih waktu 30 menit ya, sampai pelajaran kita selesai, nanti nggak apa-apa. Dikerjakan saja evaluasinya yang sudah Ibu buat, moga-moga semua nilainya bagus-bagus ya. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari 10 konsep dasar geografi. Ya, persiapkan literasinya di sini pembelajaran kita hari ini. Oke, jangan lupa tadi kita buka dengan membaca basmalah. Kalau sudah selesai kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu karena ini sudah waktunya kita pulang. Ini udah jam terakhir nih. Sebelum kita bubar, sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yuk, Zahabi, kita berdoa dulu, Zahabi.
Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Nak. Jamu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan PPL yang kedua.